Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemanudas Fajri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pembelajaran berbasis STEM. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM, kita harus tahu dulu apa yang membangun konsep STEM itu sendiri. Jadi, STEM terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Untuk bagiannya, yang pertama adalah sains, yaitu kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia serta alam, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. Yang kedua ada teknologi, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana teknologi baru yang dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Selanjutnya ada engineering, yaitu pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses rekayasa atau desain menggunakan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berbeda atau interdisipliner. Selanjutnya ada matematik, yaitu kumpulan dalam menganalisis, alasan, dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara bersikap, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai situasi yang berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan, STEM merupakan sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara mengkolaborasikan atau menerapkan keempat ilmu di atas, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika secara komprehensif sebagai pola pemecahan masalah. Dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menganalisa dan berpikir kritis dalam mengolah data dan menyelesaikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Hasil akhir yang diharapkan dari penerapan metode STEM adalah siswa yang mengambil risiko serius, terlibat dalam pembelajaran pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi, dan bekerja melalui proses yang kreatif. Selain itu, dalam metode STEM, guru bertindak sebagai fasilitator, dan siswa adalah pusat atau sentral dari proses pembelajaran baik di dalam atau di luar kelas. Selanjutnya, STEM Education dan Skill Abad 21 adalah salah satu keterampilan yang sekarang dikembangkan di dunia, yaitu komponen-komponennya antara lain ada creativity, collaboration, communication, research, problem solving atau pemecahan masalah, dan critical thinking atau berpikir kritis. Jadi dalam STEM ada 6 bagian penting yang diajarkan. Manfaat pembelajaran STEM. Melalui pembelajaran STEM, siswa akan terlatih untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik sains, teknologi, teknik, maupun matematika. Selain itu, siswa akan terlatih pula untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, siswa akan terlatih untuk memberikan pendapatnya baik tulisan maupun lisan. Selanjutnya adalah tujuan. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, pendidikan STEM bertujuan mengembangkan peserta didik yang STEM literate dalam buku Baibi tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu-isu terkait STEM. Yang kedua, memahami karakteristik khusus disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. Yang ketiga, memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Yang keempat, memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM, misalnya efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dalam menggunakan gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sedangkan jika kita lihat tujuan dan hasil dari pendidikan STEM bagi siswa, yang pertama adalah literasi STEM, yang kedua kompetensi abad 21, yang ketiga kesiapan tenaga kerja, yang keempat minat dan keterlibatan, yang kelima membuat koneksi. Tujuan untuk pendidik, yang pertama meningkatkan konten STEM, yang kedua meningkatkan pedagogical content knowledge.
Adapun hasil dari pendidikan STEM yaitu untuk siswa, yang pertama ada belajar dan berprestasi, yang kedua kompetensi abad 21, yang ketiga ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi, yang keempat pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, yang kelima meningkatkan minat siswa pada STEM, yang keenam pengembangan identitas STEM, yang ketujuh kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Adapun hasil untuk pendidik, yang pertama perubahan dalam praktik, yang kedua peningkatan konten STEM dan pedagogical content knowledge. Yang selanjutnya adalah karakteristik STEM secara umum. Yang pertama adalah integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, konstekstual dengan kehidupan nyata. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu memahami disiplin ilmu secara integratif. Yang kelima, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Pembelajaran sains berbasis pendidikan STEM. Salah satu karakteristik pendidikan STEM adalah mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam memecahkan masalah nyata. Namun demikian, terdapat beragam cara yang digunakan dalam praktik untuk mengintegrasikan disiplin-disiplin STEM, dan pola dan derajat keterpaduannya bergantung pada banyak faktor. Jika mata pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika diajarkan sebagai 4 mata pelajaran yang terpisah satu sama lain dan tidak terintegrasi atau disebut dengan silo, keadaan ini lebih tepat digambarkan sebagai STEM daripada STEM. Cara kedua adalah mengajarkan masing-masing disiplin STEM dengan lebih berfokus pada satu atau dua dari disiplin-disiplin STEM. Cara ketiga adalah mengintegrasikan satu ke dalam 3 disiplin STEM. Misalnya, konten engineering diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sains, teknologi, dan matematika. Cara yang lebih komprehensif adalah melebur ke 4 disiplin STEM dan mengajarkannya sebagai mata pelajaran terintegrasi, misalnya konten teknologi, engineering, dan matematika dalam sains, sehingga guru sains mengintegrasikan T, E, dan M ke dalam S. Sains dan matematika dipandang tepat untuk menjadi kendaraan untuk membangun pendidikan STEM, sebab kedua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran pokok dalam pendidikan dasar dan menengah, dan menjadi landasan bagi peserta didik untuk memasuki karir dalam disiplin-disiplin STEM yang dipandang fundamental bagi inovasi teknologi dan produktivitas ekonomi. Dampak STEM pada kinerja akademis. Konsep utama STEM adalah praktek sama pentingnya dengan teori. Artinya, kita harus menggunakan tangan dan otak untuk belajar. Jika anak hanya belajar teori di dalam kelas, maka anak tidak akan bisa mengimbangi perubahan dunia yang dinamis. Fitur utama STEM adalah pusat pembelajaran dari berbagai subjek yang berbeda, di mana anak bisa menggunakan tangan dan otak mereka. Anak harus mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari. STEM bukan hanya sekedar metode belajar, tapi juga cara berpikir. Dalam lingkungan pendidikan STEM, anak belajar teori dan berpikir bagaimana cara menggunakan teori tersebut. Maka saat anak tumbuh besar dan menghadapi masalah di dunia nyata, misalnya pencemaran lingkungan atau perubahan iklim global, mereka paham bahwa untuk memecahkan masalah maka mereka harus menggunakan berbagai macam pengetahuan dan bekerja sama secara penuh, bukan hanya mengandalkan satu subjek pengetahuan saja. STEM mengubah sistem pendidikan. Karena STEM menekankan pentingnya praktek langsung, maka siswa pun harus menunjukkan tekad, kreativitas, fleksibilitas, dan kerjasama mereka. Konten pembelajaran terdiri dari keterampilan dan pengetahuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh pendidikan. Selanjutnya adalah metode pendidikan STEM. STEM adalah produk teori dan praktek yang mutlak. STEM berasal dari Amerika. Beberapa sekolah mengikuti jalur karir para murid yang telah lulus, lalu menggabungkan berbagai subjek seperti sains, teknik, mesin, dan matematika. Dan inilah asal mula STEM terbentuk. Guru percaya bahwa semua subjek ini berperan besar dalam karir masa depan para siswa. Hasilnya, para siswa pun didorong untuk mempelajari dan menyatukan berbagai jenis ilmu ini. Dunia berubah, begitu pula dengan pendidikan. Berbagai perubahan yang terjadi di beberapa dekade terakhir ini menarik serta mengkhawatirkan. Dengan begitu banyaknya hal-hal baru yang baru terjadi.
maka masalah baru pun muncul. Area baru dan pekerjaan baru bermunculan, sehingga para pendidik harus mengkaji ulang apakah pengetahuan dan keterampilan yang mereka ajarkan bisa mengikuti perubahan zaman. STEM memungkinkan kita untuk memiliki ide sendiri dan membuat ide ini menjadi nyata dengan mengoperasikan langsung. Tujuan utama pendidikan tradisional adalah menggunakan ilmu untuk berpikir dan berkreasi. STEM menghubungkan ilmu dan keterampilan, serta mengajarkan siswa untuk tak hanya memiliki ide baru, tetapi juga mewujudkan ide ini di dunia nyata. Artinya hanya pengetahuan yang bisa diwujudkan menjadi kenyataanlah yang dianggap berarti. Terakhir adalah pentingnya pembelajaran STEM. Di dunia pendidikan terus berkembang. Hal ini penting bagi anak-anak, terutama pada era kemajuan teknologi yang sangat mengandalkan kreativitas. Bersamaan dengan pentingnya pendidikan bagi anak, lahirlah metode belajar STEM. Jovita Maria Verliana adalah seorang psikolog anak remaja yang mengatakan bahwa metode tersebut penting bagi anak di bawah usia 6 tahun. Penting sekali karena di bawah usia 6 tahun itu merupakan masa emas anak. Pada usia itu mereka bisa menyerap semua informasi lebih mudah, katanya kepada Accurate Health. Dari metode tersebut, mereka diajarkan moral, budi pekerti, menjawab tantangan di masa depan hingga pengembangan teknologi di masa depan. 4 bidang tersebut dapat menjawab tantangan di masa depan, sehingga apa yang dipelajari di sekolah tidak cuma secara teori, tapi praktik ini yang membuat mereka siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sebagai informasi, STEM merupakan sistem pembelajaran berdasarkan penelitian. Jadi sekitar 80% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keahlian STEM. Bidang pekerjaan dengan keahlian STEM juga akan berkembang 2 kali lipat dibandingkan non-STEM. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep pembelajaran STEM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.